Dalam perjalanan sejarah Islam, kodifikasi hadits merupakan salah satu bagian terpenting yang berfungsi menjaga kemurnian agama. Selama 1400 tahun lebih, para ulama mempelajari teks hadits, berusaha mengenali orang-orang yang meriwayatkannya, menetapkan status keabsahan hadits, dan kemudian menyebarkannya ke tengah umat dengan lisan mereka atau melalui usaha pembukuan. Sebuah usaha yang tidak sederhana yang membedakan teks-teks syariat Islam dibanding dengan teks ajaran lainnya. Salah seorang ulama yang memiliki jasa besar dalam perkembangan dan pembukuan hadis adalah imam besar umat ini yang berasal dari kota Madinah. Beliau adalah Malik bin Anas rahimahullah. Beliau adalah orang pertama yang membukukan hadits dalam kitabnya Al-Muwatta. Beliau adalah Abu Abdillah, Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harits bin Guiman bin Husail bin Amr bin Harits. Ibunya adalah Aliyah bin Syarik al-Asdiyah. Keluarganya berasal dari Yaman, lalu pada masa Umar bin Khattab, sang kakek pindah ke kota Madinah dan menimba ilmu dengan para sahabat Nabi sehingga menjadi salah seorang pembesar tabi'in. Imam Malik dilahirkan di kota Madinah 79 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad, tepatnya tahun 93 Hijriyah. Tahun kelahirannya bersamaan dengan tahun wafatnya salah seorang sahabat Nabi yang paling panjang umurnya, Anas bin Malik. Malik kecil tumbuh di lingkungan yang religius, kedua orang tuanya adalah murid dari sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Pamannya adalah Nafi, seorang periwayat hadis yang terpercaya, yang meriwayatkan hadis dari Aisyah, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan sahabat-sahabat besar lainnya. Dengan lingkungan keluarga yang utama seperti ini, Imam Malik dibesarkan. Awalnya, saudara Imam Malik yang bernama Nador lebih dahulu darinya dalam mempelajari hadis-hadis Nabi. Nador mendatangi para ulama tabi'in untuk mendengar langsung hadis-hadis yang mereka riwayatkan dari para sahabat. Kemudian Imam Malik pun mengikuti jejak saudaranya dalam mempelajari hadis. Beberapa waktu berlalu, Imam Malik melangkahi saudaranya dalam ilmu hadis. Kecemerlangannya semakin tampak karena Imam Malik juga menguasai ilmu fikih dan tafsir. Ibu Imam Malik adalah orang yang paling berperan dalam memotivasi dan membimbingnya untuk memperoleh ilmu. Tidak hanya memilihkan guru-guru yang terbaik, sang ibu juga mengajarkan anaknya adab dalam belajar. Ibunya selalu memakaikannya pakaian yang terbaik dan merapikan imamah anaknya saat hendak pergi belajar. Ibunya mengatakan, "Pergilah kepada Robiah. Contohlah akhlaknya sebelum engkau mengambil ilmu darinya." Imam Malik belajar dari banyak guru, dan ia memilih guru-guru terbaik di zamannya agar banyak memperoleh manfaat dari mereka. Di antara pesan dari gurunya yang selalu beliau ingat adalah untuk tidak segan mengatakan, "Saya tidak tahu," apabila benar-benar tidak mengetahui suatu permasalahan. Salah seorang guru beliau yang bernama Ibnu Harmas berpesan, seorang yang berilmu harus mewarisi kepada murid-muridnya perkataan, "Aku tidak tahu." Setelah mempelajari ilmu-ilmu syariat secara komprehensif, Malik bin Anas mulai dikenal sebagai seorang yang paling berilmu di kota Madinah. Beliau menyampaikan pelajaran di Masjid Nabawi, di tengah-tengah penuntut ilmu yang datang dari penjuru negeri. Salah satu hal yang menarik dari kajian fikih yang beliau sampaikan adalah penafsiran-penafsiran hadits dan pendapat-pendapat beliau banyak dipengaruhi oleh aktivitas yang dilakukan penduduk Madinah. Menurut Imam Malik, praktik-praktik yang dilakukan penduduk Madinah di masanya tidak jauh dari praktik masyarakat Madinah di zaman Rasulullah. Penduduk Madinah juga mempelajari Islam dari para leluhur mereka dari kalangan para sahabat Nabi. Jadi kesimpulan beliau, apabila penduduk Madinah melakukan suatu amalan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka perbuatan tersebut dapat dijadikan sumber rujukan atau sumber hukum. Inilah yang membedakan mazhab Imam Malik dibanding tiga mazhab lainnya. Dari segi fisik, Imam Malik dikarunia fisik yang istimewa, berwajah tampan dengan perawakan tinggi besar. Mus'ab bin Zubair mengatakan, Malik termasuk seorang laki-laki yang berparas rupawan, matanya bagus. Salah seorang muridnya mengisahkan bahwa bola mata beliau berwarna biru, kulitnya putih, dan badannya tinggi. Abu Ashim mengatakan, "Aku tidak pernah melihat ahli hadits setampan Malik." Selain Allah karuniai fisik yang rupawan, Imam Malik juga memiliki kepribadian yang kokoh dan berwibawa. Orang-orang yang menghadiri majelis ilmu Imam Malik sangat merasakan wibawa imam besar ini.
Tak ada seorang pun yang berani berbicara saat ia menyampaikan ilmu. Bahkan ketika ada seorang yang baru datang lalu mengucapkan salam kepada majelis, jamaah hanya menjawab salam tersebut dengan suara lirih saja. Hal ini bukan karena Imam Malik seorang yang kaku, akan tetapi aura wibawanya begitu terasa bagi murid-muridnya. Demikian juga saat murid-muridnya berbicara dengannya, mereka merasa segan menatap wajahnya tatkala berbicara. Wibawa itu tidak hanya dirasakan oleh para penuntut ilmu, bahkan para khalifah pun menghormati dan mendengarkan nasihatnya. Imam Syafi'i yang merupakan salah seorang murid Imam Malik menuturkan, ketika melihat Malik bin Anas, aku tidak pernah melihat seorang lebih berwibawa dibanding dirinya. Demikian juga penuturan Sa'ad bin Abi Maryam, aku tidak pernah melihat orang yang begitu berwibawa melebihi Malik bin Anas, bahkan wibawanya mengalahkan wibawa para penguasa. Imam Malik juga dikenal dengan semangatnya dalam mempelajari ilmu, kekuatan hafalan, dan dalam pemahamannya. Pernah beliau mendengar 30 hadits dari Ibnu Hisham Az-Zuhri, lalu ia ulangi hadits tersebut di hadapan gurunya, hanya satu hadits yang terlewat sedangkan 29 lainnya berhasil ia ulangi dengan sempurna. Imam Syafi'i mengatakan, إذا جاء الحديث فما لك النجم الثاقب. Apabila disebutkan sebuah hadits, Malik adalah seorang bintang yang cerdas, maksudnya menghafalnya. Imam Malik sangat tidak suka dengan orang-orang yang meremehkan ilmu. Apabila ada suatu permasalahan ditanyakan kepadanya, lalu ada yang mengatakan, itu permasalahan yang ringan. Maka Imam Malik pun marah kepada orang tersebut, lalu mengatakan, tidak ada dalam pembahasan ilmu itu sesuatu yang ringan. Allah berfirman, Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqilan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Surat Al-Muzammil ayat 5. Semua permasalahan agama itu adalah permasalahan yang berat, khususnya permasalahan yang akan ditanyakan di hari kiamat. Imam Malik juga seorang yang sangat perhatian dengan penampilannya dan ini adalah karakter yang ditanamkan ibunya sedari ia kecil. Pakaian yang ia kenakan selalu rapi, bersih, dan harum dengan parfumnya. Isa bin Amr mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang yang berkulit putih ataupun merah yang lebih tampan dari Malik. Dan juga beliau seseorang yang lebih putih dari pakaiannya. Banyak riwayat-riwayat dari para muridnya yang mengisahkan tentang bagusnya penampilan Imam Malik, terutama saat hendak mengajarkan hadits, namun satu riwayat di atas kiranya cukup untuk menggambarkan kebiasaan beliau. Hendaknya demikianlah seorang muslim, terlebih seseorang yang memiliki pengetahuan agama. Seorang muslim harus berpenampilan rapi, bersih, dan jauh dari bau yang tidak sedap. Sering kita lihat saudara-saudara muslim yang dikenal sebagai orang yang taat, mereka berpenampilan lusuh, pakaian tidak rapi karena jarang disetrika atau karena lama tidak diganti, dan keluar bau tidak sedap dari tubuh atau pakaiannya. Ironisnya ini terkadang terjadi saat salat berjamaah. Agama kita sangat menganjurkan kebersihan dan Allah mencintai keindahan. Sering kita dapati ketika membaca biografi orang-orang soleh bahwasanya mereka memiliki firasat yang tajam. Demikian juga dengan Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i mengisahkan tentang gurunya ini sebuah kisah yang menunjukkan kuatnya firasat sang guru. Kata Imam Syafi'i, ketika aku tiba di Madinah, aku bertemu dengan Malik, kemudian ia mendengarkan ucapanku. Ia memandangiku beberapa saat dan ia berfirasat tentangku. Setelah itu ia bertanya, siapa namamu? Kujawab, namaku Muhammad. Ia kembali berkata, wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah, jauhilah perbuatan maksiat, karena aku melihat engkau akan mendapatkan suatu keadaan, artinya engkau akan menjadi orang besar. Imam Malik wafat di kota Madinah pada tahun 179 Hijriyah atau 795 Masehi dengan usia 85 tahun. Beliau dikuburkan di Baqi. Semoga Allah merahmati Imam Malik dan menempatkannya di surganya yang penuh dengan kenikmatan.